Halo, ketemu lagi di channel Ferry Reviandi. Nah, sedikit cerita nih teman-teman ya. Kita kali ini lagi di Transvision ya. Sudah ada bintang tamu juga. Ya. Cuman sebelum kita mulai nanya-nanya nanti ya. Yep. Untuk teman-teman khususnya yang mungkin punya rencana untuk bikin podcast juga, karena lagi apa tuh? Lagi booming ya. Iya. Ya, sekarang nanti kita tanya langsung kepada ahlinya ya. Nah, saya juga barusan tadi juga di podcastin diundang sebagai bintang tamu juga di akun YouTube Transvision Official ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa kepoin untuk akun YouTube-nya Transvision di Transvision Official. Betul. Ya. Nah, oke, apa kabar Mbak Giska? Baik Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Nah, pas kita punya kesempatan nih ya untuk sharing juga sama teman-teman, boleh ya sedikit? Boleh banget. Oke, Mbak Giska sendiri untuk di Transvision ya saat ini, kalau boleh diceritain sama teman, sebagai apa? Saya di sini sebagai kreatif produksi, Oke. tapi kalau secara keseluruhan pun saya juga ada di bagian produksi untuk sales. Jadi tidak hanya mengerjakan tentang kebutuhan TV kabelnya, tapi juga untuk kebutuhan secara marketing ataupun iklan ya, sponsor. Oh, oke. Khususnya untuk channel Transvision Official itu sendiri ya? Betul. Oke. Nah, kalau boleh cerita lagi ya. Iya, Pak. Biasanya topik apa sih untuk YouTube channelnya ini sendiri ya, yang biasa dibawakan? Program-program apa aja nih? Kalau ngomongin program apa aja cukup banyak, jadi saya agak bingung mau menceritakannya. Cuman kalau tadi yang seperti Pak Ferry, Mas Ferry, Pak Ferry. Mas aja deh. Kalau mungkin tadi seperti Mas Ferry yang barusan kita undang podcast bareng ya, itu namanya ngobras atau ngobrol santai. Ngobrol santai. Okay. Benar, basicnya seputar news update. Oke. Cuman beberapa kali kalau memang ada bintang tamu inspiratif, pasti kita akan undang. Oke. Jadi kita relate to berita kita saat itu atau current issue saat itu apa sih gitu. Terus ada nggak ya sosok di balik ini yang bisa kita kasih nih ke kita sebut viewer kita Sobat Seru. Jadi ada nggak sih yang bisa kita kasih ke Sobat Seru supaya nggak hanya dengerin berita aja. Benar. Kan beda ya feel-nya Mas ketika berita itu dibaca, berita itu didengar, dan berita itu ketika disampaikan secara visual. Apalagi kan kalau podcast saat ini nggak cuman ngobrol aja ya. Podcast scoop-nya atau tampilannya sekarang kan dibundling dengan YouTube. Jadi visual dapat, audio dapat. Dua-duanya ya. Betul banget. Nah, ketika berita itu dibawakan secara visual tuh kayak ada sisi menarik sih, Mas. Akan lebih menarik ketika ada bintang tamu seperti Mas Ferry ini kan punya sosok gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa belajar dan kita bisa sharing ke Sobat Seru gitu. Nggak hanya berita doang. Betul. Dan kalau dari berbagai macam topik dan program yang memang selama ini sudah berjalan nih ya, contohnya tadi adalah ngobras, yang paling mendapat atensi gitu lah ya dari para viewer, Sobat Serunya Transvision sendiri, itu yang program-program yang apa biasanya nih? Sejauh ini yang Kupas Mistis. Kupas Mistis? Iya, itu lebih ke misteri, dibawakan horor ya? Iya benar. Yang jadi selling point atau unique point kita adalah host kita tuh bapak-bapak. Oh, oke. Jadi yang mau kita jual adalah unique point-nya ketika semua orang bikin materi podcast atau YouTube misteri tapi yang ngebawain cantik, ganteng gitu kan. Di sini kita mau ambil sudut pandang bapak-bapak nih, sudut pandang orang tua yang mungkin kalau ngomongin orang tua kan cerita horornya tuh ada aja ya Pak, yang apa ya di luar dari pengetahuan kita, kayak semacam klinik tuh ternyata ada ini gitu, santet ada ini. Unique point itu sih yang mau kita ambil, dan supaya orang tanya dan heran kemudian klik kita gitu. Kenapa harus bapak-bapak sih mungkin gitu kan? Akhirnya kayak coba nonton dulu. Nah itu pertama. Yang kedua adalah program Pak Peter Gonta. Bapak kita ini punya satu program spesial juga di Ngobras. Jadi terkadang ada Ngobras spesial Peter Gonta. Juga pun ada Indonesia Rakyat Club.
Oke. Dengan Pak Peter Gonta juga beberapa kali spesial IRC kita nyebutnya itu dengan Pak Peter juga. Oke, nah ini udah jalan berapa episode ya, Mbak? Banyak. Ingat nggak? Kalau ngomong ngobras tuh udah sekitar 170, hampir 170. Wih, berarti hampir everyday syuting ya? Iya betul, kita live Instagram, iya memang setiap hari ketika kita syuting. Kayak tadi Pak Ferry ketika syuting sama kita live Instagram Pak sebenarnya. Cuman ngobrol sama Bapak sebegitu serunya, durasi kita kayaknya kurang gitu kan. Padahal sebenarnya tadi saya pengen selipin dikit, ada Q&A seru nih gitu. Jadi maksudnya ngikut diskusi bukan cuman saya sebagai tim kreatif yang disampaikan ke host, tapi juga ada host, ada follower kita gitu. Cuman saya langsung lah. Iya gitu betul, cuman yang disayangkan durasinya sih ya. Jadi tadi tidak sempat kita selipkan. Betul. Begitu. Nah jangan lupa ya, nanti kalau sudah diupload hasil podcastan saya tadi waktu interview sama hostnya ya. Iya betul. Bisa disaksikan di channel YouTube-nya Transvisions Official. Nah biasanya yang disiapin dulu ya, kalau teman-teman biar tahu juga ya, apa aja ya kan, sampai live nih, sampai akhirnya produksi nih. Apakah dicari dulu bintang tamunya ya kan, apa tuh dicari dulu topiknya, terus habis itu yang disiapin apa, bagaimana gitu. Runutannya gimana biasanya Mbak? Dalam sebuah produksi podcastnya Transvision. Oke, baik. Secara post pro-nya, awal yang kita lakukan adalah jelas brainstorming. Jadi apa sih yang kita bisa angkat? Apa sih yang sebenarnya kayak ketika kita kasih tunjuk, orang merasa tertarik untuk apa ya ini? Coba klik gitu. Jadi balik lagi, betul. Jadi balik lagi adalah brainstorming, include pun riset. Jadi apa yang kita lihat, apa yang terjadi. Begitupun kayak kalau sesimpel kita ngomong masalah misteri tadi ya, kupas mistis. Kalau ngomongin hantu-hantuan kan sebenarnya kayak banyak banget yang bisa kita omongin. Tapi kita pilah-pilah nih Pak, kira-kira apa sih yang paling relate ke masyarakatnya. Contoh kita pernah ambil ada pelet dengan penglaris. Nah itu kan masih ada di sekitar masyarakat banget ya Pak. Ketimbang katakanlah kenapa kita nggak ngomongin kuntilanak, kenapa kita nggak ngomongin hantu, karena hantu atau apa ya yang lebih berwujud gitu. Pocong. Iya pocong. Karena balik lagi ketika menceritakan hal yang tak kasat mata itu akan lebih susah membuat orang into dengan kita gitu. Apalagi podcast ya, balik lagi meskipun kita bundling dengan visual, tapi terkesan kurang gitu untuk merepresentasikannya. Jadi kita benar-benar riset dulu, kita brainstorming dulu, ini cocok nggak ya, bagus nggak ya. Terlepas bukan saya seorang nih yang mengerjakan, kita punya tim. Ada timnya. Iya, jadi meskipun saya kreatif, bukan semata-mata apa yang jadi ide saya itu baik, itu bagus, layak untuk naik gitu. Saya masih punya ada teman-teman produser, kemudian ada teman-teman production assistant, meskipun mereka bergerak di teknis, tapi biasanya kita pasti akan brainstorming bareng karena secara teknis, secara cerita itu tetap harus kawin ibaratnya. Ya kan Pak, nggak mungkin ketika kita sudah ngide sesuatu tapi ternyata tidak mungkin diwujudkan secara teknis. Ya gimana mau merepresentasikan gitu. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan satu sosok yang bisa membawakan apa yang kita harapkan. Yang itu tadi kita sebut dengan narasumber atau bintang tamu. Betul. Kalau ngomongin misteri, ada orang yang ternyata mengalami hal misteri tersebut, atau mungkin sosok bisa kita sebut orang pintar atau supranatural. Jadi dia mengerti jauh lebih banyak daripada saya ataupun host saya, seperti itu. Begitupun kayak tadi ngobras, kita bisa tinggal baca berita doang,
bicara tentang bisnis, marketing segala macam. Tapi ketika kita mengundang satu sosok, kita bisa tahu apa yang sudah beliaunya alami, bagaimana cara ketika menghadapi satu masalah tapi tetap baik-baik aja, atau bagaimana ketika ingin mewujudkan sesuatu tapi bla 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 seperti itu. Ya, okay. Jadi itulah langkah-langkah yang memang biasanya harus disusun ya, dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga pada saat hari H tayang nih ya, live ya, syuting, segala sesuatunya kemudian bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya. Betul. Jadi supaya apa ya, nggak hanya persiapannya aja bagus dan well prepared, tapi chemistry-nya juga dapat gitu ya. Kemudian make sure semua plan saya nanti benar-benar bisa dieksekusi. Dan gak jarang apa yang sudah saya buat nggak cocok nih di bintang tamu, Pak. Oh gitu. Kayak contoh tadi kan saya sama Pak Ferry, saya briefing dulu ya. Pak, saya contoh nih yang masalah tentang tadi itu saya sempat tanya kenapa memilih properti di bidang workspace. Ketimbang ketika kita memilih properti atau uang sekian tapi jadi kos, jadi kontrakan. Bener nggak sih Pak kalau kayak gini? Tadi saya mikirnya begitu. Oh iya bener itu. Nah kebetulan Pak Ferry gitu ya. Ada juga beberapa bintang tamu yang kayaknya jangan deh. Itu tuh soalnya gini, enggak itu nggak bener gitu. Jadi akan dikoreksi. Begitu sih Pak. Betul. Nah itu kebetulan tadi ada contoh kasus real ya, yang pas saya ya. Iya. Oke, cuman kayaknya nggak tahu deh ditanyain nggak ya tadi. Saya juga lupa. Ya. Nah, oke Mbak Giska. Tadi kan udah dijelaskan runutannya, ya kan, dan lain-lainnya lah untuk make sure bahwa ketika podcast berjalan ini nanti everything perfect, ya kan. Sekarang teman-teman, khususnya bagi yang memang pengen punya podcast ya, ya karena lagi booming saat ini, boleh nggak saya minta tips aja ya, untuk teman-teman juga, 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Gitu. 3 tipsnya adalah yakin, kemudian sadar situasi, ketiga berani. Iya, berani. Oh berani. Yakin, sadar situasi, jadi apa sih yang terjadi di sekitar kita, kemudian berani ngapain ya, berani apa, mewujudkan, berani mencoba gitu. Berani action. Betul. Gitu ya. Kalau nggak action juga ya sama juga bohong gitu kan ya. Betul. Oke. 3 tips tuh ya. Diingat-ingat guys, bagi yang pengen podcastnya running dengan baik. Ya. Nah terakhir nih Mbak Giska ya. Harapannya apa sih khususnya untuk Mbak Giska dari seorang kacamata, seorang kreatif ya, untuk program-program yang saat ini mungkin sedang dikerjakan gitu, atau bahkan yang mungkin sedang di planning gitu ya, untuk teman-teman, untuk masyarakat Indonesia, ada nggak satu visi misi mungkin dari Mbak Giska yang mau disampaikan? Semoga dengan kita membuild brand image bahwa Transvision punya podcast, kemudian personal image bahwa ini adalah podcast Transvision, semoga apa yang kita kasih ke kalian bisa benar-benar sampai dimana nggak hanya sekedar ditonton dan didengar, tapi sedikit aja, setiap menit ataupun setiap detiknya event kalian nggak sengaja ngeklik gitu, tapi ternyata ada di satu pembicaraan tersebut atau ada di satu games atau gimmick tertentu gitu, itu menginspirasi buat kalian dan membuat kalian sangat menghargai apa yang sudah kita hasilkan, yang mana ini untuk kalian. Betul. Gitu. Betul. Dan mungkin bukan nggak cuma sampai situ aja, bahkan bermanfaat gitu ya. Iya betul banget Pak. Untuk teman-teman apapun itu ya kan, manfaatnya kan beda-beda sesuai dengan program-program yang sudah disediakan ya kan. Bisa bermanfaat, bisa menjadi aspirasi mungkin ya, dan lain sebagainya. Gitu ya Mbak. Betul. Ya. Oke, thank you banget Mbak Giska untuk insight-nya dan juga sharing-nya. Siap Pak. Dan juga good luck untuk Transvision Official sendiri. Amin. Nanti kita boleh di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita memberikan insight-insight yang baru lagi untuk teman-teman di channel Ferry Revian di YouTube sendiri. Siap. Oke. Thank you guys. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Kita ketemu lagi on the next video.
Saya Ferry Raffiandi mengucapkan terima kasih and bye-bye.